Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih dari SDN 67 Tanjung Bojo, Jambi. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN menggunakan metode pembelajaran luring. Pada kelas 5, tema yang akan saya bawakan adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Demikianlah perkenalan saya. Mohon masukan dan saran dari para dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan akan membuat badan kita menjadi sehat. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, yuk kita baca doa dulu yuk. Anak ibu yuk, apa baca doa dulu nak Sintan? Doa dulu. Ya semua, doa menurut masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih anak Surapan. Nah, sekarang coba ya. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Hari ini kayaknya anak ibu masuk semuanya ya. Anak ibu kita pintar. Anak hebat ya, anak pintar. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran biar kita lebih semangat, kita harus menimbulkan rasa nasionalisme dulu ya. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, coba berdiri semuanya, yuk. Suaranya harus kuat, harus semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Rakyat
pembelajaran 1 ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati teks non fiksi yang ditampilkan pada PowerPoint, nanti kalian akan mampu menganalisis pokok pikiran. Jadi kalian akan membuat pokok pikiran dari teks fiksi yang nanti ditampilkan. Ya. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, kalian mampu mengevaluasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, nanti kita melakukan diskusi kelompok. Kita akan menentukan atau kita akan membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Sekarang kita masuki pembelajaran yang pertama dulu. Nah, coba kita mengamati gambar. Coba menurut kalian gambar apa ini? Coba lihat, ada gambar apa di situ? Gambar hewan, terus gambar apa lagi? Matahari, terus gambar apa lagi? Air laut atau air terjun dan tumbuh-tumbuhan. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekosistem ya. Jadi kita akan mempelajari tentang ekosistem ya. Di sini yaitu ada ekosistem biotik dan ekosistem abiotik ya. Kalau yang biotik yaitu yang bergerak, apa? Yang bisa bergerak di sini apa? Hewan, ya semua hewan, tumbuhan ya. Yang abiotik ya berupa matahari, laut, udara yang tidak bergerak. Jadi di sini kita tidak membahas tentang ini ya. Sekarang kita membahas tentang kita memasuki ide pokok dan bacaan itu teks itu berupa teks ekosistem ya. Nah, setelah mengamati dan mengetahui komponen pada keempat gambar di atas, untuk lebih jelas mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, tentang bahasa Indonesia mengenai ide pokok atau pokok pikiran. Sudah pernah belajar tentang pokok pikiran? Sudah ya, yang pembelajaran kemarin sudah pernah ya. Pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok itu sama ya semuanya, cuma namanya aja yang berbeda ya. Nah sekarang, nah apakah pokok pikiran itu? Coba baca, pokok pikiran itu apa? Kuat suaranya, kuat suaranya. Hah? Ya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama ya. Nah, istilah lain ide pokok sangat banyak, antara lain ada ide pokok, terus apa lagi? Pokok pikiran, terus apa lagi? Inti masalah, terus apa lagi? Gagasan utama. Nah, demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok atau pokok pikiran yang lainnya, jawabannya sama, yaitu inti dari suatu bacaan. Ya. Nah, disinilah kita cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Coba siapa yang suaranya besar? Kamu coba baca. Cara menentukan pokok pikiran yang pertama. Nandai kalimat awal atau kalimat awal dan kalimat akhir menandai tujuan pokok yang terdapat kalimat awal akhir atau kalimat awal dan akhir. Ya, betul. Jadi cara menentukan ide pokok di situ ada empat. Yang pertama, baca dengan seksama teks secara keseluruhan. Jadi nanti kalau dikasih sebuah teks dibaca dulu semua, ya. Terus yang kedua, catatlah hal-hal yang kalian temukan hal-hal penting di dalam setiap paragraf, ya. Yang ketiga adalah
pada kalimat atau akhir paragraf. Jadi menentukannya kita bisa melihat dari kalimat awal, kalimat yang tengah, atau kalimat akhir dari paragraf. Yaitu untuk menentukan ide pokoknya atau pokok pikirannya. Nah, yang terakhir adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Ya, itu untuk menentukan ide pokok ya. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh, Ibu memberikan contoh tentang teks ya. Teksnya tentang, bacanya tentang ekosistem. Nah, nanti di mana kita tahu paragrafnya atau ide pokoknya. Di situ coba yang buat suara Martin, baca Martin, buat Martin. Ekosistem. Berdasarkan cara berbentuknya ekosistem dapat digunakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem terbentuk tanpa ada jantung sebenarnya hutan dan laut. Sementara ekosistem tersebut adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia dan ekosistem buat yang sawah kolam yang serius. Ya. Terus yang bawahnya, coba yang bawahnya, coba yang ini baca. Yang bawahnya. Pada paragraf tersebut kalimat ini terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ya. Nah, sekarang kita dapat menentukan ide pokok dari bacaan ini ya. Di sini ada ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Nah, tadi sudah kita lihat dari gambar yang tadi ya, yang pertama kita buka tadi ya. Nah, dari teks tersebut kita dapat menentukan ide pokoknya. Nah, dari paragraf tersebut kalimat inti terdapat pada kalimat kedua. Kalimat kedua yang mana? Coba kalimat keduanya yang mana? Berarti kalimat keduanya, yang ini kalimat pertama dan yang ini adalah kalimat kedua. Berarti kalimat keduanya adalah berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu ide pokok dapat ditentukan pada kalimat inti tersebut, yaitu jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Jadi pokok pikiran itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, kalau yang di sini terletaknya di mana tadi pokok pikirannya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di tengah. Kalau di awal berarti yang di atas sekali ya. Kalau yang di tengah berarti di antara tengah-tengah di sini, dan kalau yang di akhir adalah di bawah. Ya, itu untuk menentukan pokok pikiran. Paham? Paham ya. Nanti kalau misalnya edukasi teks, nanti kalian bisa ya menentukan pokok pikirannya ya. Coba dari bacaan itu ada yang tahu ekosistem apa di situ? Ada yang tahu ekosistem apa di situ? Berarti ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tempat tinggalnya, dinamakan ekosistem.
Nah, di sini makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri di alam, sama seperti kita manusia ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sama juga seperti kita manusia memerlukan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Oleh karena itu, makhluk hidup melakukan interaksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik inilah yang dinamakan dengan ekosistem ya. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem apa saja? Ya, alami dan buatan. Yang alami apa saja? Coba. Ekosistem alami apa saja, Makin? Coba. Nah, ya, yang alami adalah sungai, danau, hutan. Terus kalau yang buatan, apa? Nah, ya, yang buatan adalah sawah, waduk, dan akuarium. Coba di sekitar kita sini ada nggak ekosistem yang buatan? Nah, tanaman ini termasuk ekosistem buatan karena dibuat oleh manusia ya. Nah, di situ ada juga komponen biotik dan komponen abiotik yang tadi telah dijelaskan dari gambar tadi ya, yang pertama tadi ya. Yang biotik tadi adalah yang makhluk hidup. Apa saja tadi yang makhluk hidup tadi? Hewan dan tumbuhan. Karena apa? Karena hewan dan tumbuhan bisa bergerak. Kalau tumbuhan dia bisa tumbuh ya. Terus ada pun komponen abiotik. Abiotik apa saja? Apa saja di situ? Abiotik adalah benda mati ya, seperti batu, cahaya matahari dan tanah. Nah, coba tempat hidup kalian ini termasuk biotik atau abiotik? Abiotik karena tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernafas ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan. Kita manusia perlu makan ya? Perlu. Untuk apa kita makan? Supaya sehat, supaya tumbuh besar. Kalau kamu dari kecil tidak dikasih makan, tidak mungkin besar sampai sekarang ya. Nah, jadi makanan yang kita makan supaya kita sehat dan tumbuh menjadi besar. Nah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, apa saja makanannya di situ? Makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Apa saja? Makanan yang berupa tumbuhan. Nah, makanan yang berupa hewan lain. Kalau yang berupa tumbuhan apa contohnya? Rumput. Terus apa lagi? Sayur-sayuran, tumbuhan. Buah-buahan bisa, atau biji-bijian. Ya, bisa ya. Terus kalau makanan yang berupa hewan lain? Daging. Terus apa lagi? Ikan bisa juga ya, atau binatang yang kecil-kecil itu ya, serangga. Nah, ini ya contohnya ya. Dari jenis makanan hewan. Nah, di situ ada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai makanan adalah apa saja di situ? Ada daun, terus ya, biji-bijian. Terus apa lagi? Buah. Terus ada contohnya hewan pemakan buah adalah apa itu hewan pemakan buah? Kelelawar, rangkong. Terus yang makan biji-bijian biasanya apa? Pipit dan burung bilang ya. Terus yang memakan hewan lain selain tumbuhan
hewan juga memakan hewan lain. Nah, makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Pernah dengar? Ada burung yang memakan bangkai hewan. Itu namanya apa? Ya namanya burung bangkai ya, yaitu memakan hewan lain. Nah di situ contohnya misalnya dapat kamu temukan misalnya belalang. Belalang adalah makanan dari katak. Tahu katak? Kodok ya, kodok makanannya adalah belalang. Sedangkan katak dimakan oleh ular. Ya. Nah di sini ada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Coba sudah pernah nggak belajar kelompok itu? Mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kalau yang makan rumput tadi dikelompokkan menjadi hewan apa? Yang makan rumput? Herbivora. Terus kalau yang makan daging tadi? Karnivora. Terus yang makan daging dan rumput? Atau makan semua? Omnivora. Namanya omnivora ya. Terus yang makan serangga tadi apa namanya? Insektivora ya. Lihat dulu. Nah ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah ini tadi ya hewan herbivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan yaitu daun, batang, buah dan biji-bijian. Nah coba baca dulu. Nah coba baca. Buat soalnya yang hewan herbivora. Susunan bibit sudah terdiri atas bibit seri untuk mengolah makanan dan bibit gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. hewan herbivora antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Nah ya tadi herbivora adalah contoh hewannya badak, kuda, gajah, dan kambing. Sekarang hewan karnivora. Coba. Karnivora. Kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Ya, berarti contohnya tadi adalah kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang ya. Terus yang ketiga adalah omnivora. Siapa lagi yang belum baca tadi? Nah, coba dibaca omnivora. Coba. Terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang melambangkan hewan seimbang. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, orangutan, macan, kucing, dan ayam. Ya, contoh hewannya adalah beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Nah, yang terakhir adalah hewan insektivora. Coba yang belum baca tadi. Kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivora umumnya memiliki tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Ya, berarti contoh hewannya adalah cicak, katak, terenggiling, dan bunglon ya. Nah, sekarang kita
mengerjakan LKPD ya. Nanti tunjukkan cara mengerjakannya. Nah, di sini ada kita membaca tentang ekosistem. Ya. Ekosistem ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, tugas kalian nanti mencari pokok pikiran setiap paragraf. Ya, pokok pikiran setiap paragraf nanti kalian masukkan ke dalam sini. Ya, di dalam kolom-kolom itu sudah ada. Nanti kalian tinggal pindahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, gambar yang tadi, ya, gambar hewan-hewan tadi. Nah, tugas kalian di sini adalah menganalisis gambar, ya. Kalian analisis, terus kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya, ya, dari gambar ini. Nanti kalian kelompokkan. Terus, nah, nanti yang terakhir adalah kita membuat diagram. Membuat ini, kita memasukkan gambar. Nah, di sini ada kolom gambar dan nama hewan. Terus jenis makanannya tadi, seperti misalnya ini nama burung elang ya. Jenis makanannya apa kalau burung elang? Daging ya. Nah, daging. Terus jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Berarti hewan itu termasuk hewan apa? Yang burung elang tadi termasuk hewan apa? Karnivora. Paham? Paham. Sekarang kita kasih kelompok ya. Kelompok berdasarkan jenis hewan tadi. Ini lembar kerjanya. Boleh dilihat lembar kerjanya, dijawab ya. Kasih waktu 15 menit. Coba tentukan pokok pikiran tiap-tiap paragraf dan dibacaan atas, lalu tuliskan pada lembar LKPD. Diskusikan bersama-sama kelompokmu. Tuliskan ide pokok dari paragraf pertama, ide pokok dari paragraf kedua. Saling berinteraksi antara
Ini pegang. Ide pokok dari paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup dan misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya udah. Ya, selesai dari kelompok omnivora. Yuk kita kasih dulu tepuk tangan. Sekarang kita ke kelompok herbivora. Ayo maju ya. Maju ya. Kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Hewan karnivora, harimau, burung, dan ikan. Berarti inilah hasil karya dari kelompok herbivora. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Herbivora. Ya, silakan kembali ke bangkunya. Sekarang kita kelompok omnivora, karnivora. Ayo masuk saya. Kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Makanannya. Hewan karnivora, harimau, burung, hewan herbivora, hewan omnivora, hewan insektivora. Ya, dari kelompok karnivora sudah mempresentasikan hasil karyanya. Kita kasih semangat dulu. Kelompok karnivora, ya silakan kembali. Kelompok kalian di sini Ibu kasih nilai ya. Yang menurut Ibu paling rapi di sini kelompok yang pertama adalah kelompok karnivora dulu. Ibu kasih nilai 100. Terus yang kedua rapi adalah kelompok herbivora. Ibu kasih nilainya 95. Dan yang terakhir adalah ini kelompok omnivora. Lemnya kurang ini ya, kurang tepat ya. Ibu kasih nilainya 85. Dari pembelajaran ini apa yang menurut kalian yang paling menyenangkan? Ya, apa? Bekerja sama dalam kelompok. Ya, betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Tentang membuat gambar, senang tidak membuat gambar ini? Nah, dari pembelajaran dari awal sampai akhir tadi, apa kesimpulannya yang kalian dapat? Dari pertama pembelajaran tadi, coba apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama apa? Tentang membuat ide kok. Yang kedua tentang apa? Ekosistem atau pengertian dari ekosistem ya. Terus selanjutnya apa? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Termasuklah kita tadi telah menempelkan gambar atau membuat diagram ya. Jadi dari kesimpulannya, dari mulai pembelajaran awal tadi ya, Ibu ambil kesimpulan, kita telah mempelajari tentang ide pokok yang kita buat per paragraf dengan menggunakan teks non fiksi tadi ya. Terus pembelajaran tentang ekosistem, dan yang terakhir adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa dipelajari lagi di rumah. Ya, jadi sebelum mengakhiri pelajaran, coba kita pakai protokol kesehatan dulu. Maskernya dipakai sayang. Ya, kita harus mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari gerombol. Nah, sebelum pulang kita baca doa dulu yuk.
Dan mau kenapa ya? Baca doa dulu apa? Siap semua berdoa mulut tapi masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kali ini Ibu harap kalian sampai di rumah jangan langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir kemana-mana lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.